Otak pembuli berubah. Bagaimana kekerasan mencetak pola baru di otak? Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah ejekan ringan, dorongan di lorong sekolah, atau tatapan merendahkan bukan sekadar luka sesaat? Di balik semua itu, ada perubahan biologis yang terjadi. Struktur otak mulai berubah. Setiap tindakan agresi tanpa teguran membangun jalur-jalur baru di otak yang memperkuat perilaku menyakiti sebagai sumber kepuasan. Ini bukan sekadar teori. Ini fakta ilmiah. Bullying bukan hanya masalah sosial. Ini adalah proses pembentukan otak, dan membiarkannya berarti membantu mencetak masa depan yang lebih kejam. Kita harus bertindak sebelum kerusakan itu menjadi permanen. Bullying sering dipandang remeh, seolah-olah hanya bagian dari dinamika pertumbuhan. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam. Setiap ejekan, dorongan, atau tatapan penuh penghinaan menciptakan perubahan fisik pada otak anak. Pelaku mulai membentuk pola saraf baru, bahwa melukai orang lain terasa menyenangkan. Ini bukan lagi perilaku sadar, tapi refleks biologis yang terukir kuat dalam jaringan otak. Anak-anak berada dalam periode plastisitas otak tinggi. Setiap pengalaman, positif maupun negatif, membentuk jalur saraf yang mendalam, menentukan siapa mereka di masa depan. Jika pengalaman dominan adalah kekerasan dan bullying, otak mereka belajar bahwa kekerasan adalah cara valid untuk berinteraksi dan memperoleh kekuasaan. Jean DeCity dan para ilmuwan menemukan bahwa ketika pelaku bullying menyaksikan orang lain kesakitan, bagian otak yang memicu empati justru tidak aktif. Yang aktif malah pusat kesenangan ventral striatum, yang biasa menyala saat mendapatkan hadiah. Artinya, mereka merasa senang melihat penderitaan. Prefrontal cortex, pusat kontrol emosi dan empati kita, biasanya berfungsi sebagai rem terhadap dorongan negatif. Namun pada pelaku bullying, rem ini melemah. Impuls menyakiti orang lain mengalir tanpa hambatan, menjadi respons otomatis. Tanpa koreksi, setiap tindakan bullying di otak dianggap berhasil. Tidak ada konsekuensi, berarti perilaku itu diperkuat. Semakin sering dibiarkan, jalur kekerasan semakin tertanam dalam. Akhirnya, kekerasan menjadi bagian dari identitas biologis mereka. Semakin sering dibiarkan, jalur kekerasan semakin tertanam dalam. Akhirnya, kekerasan menjadi bagian dari identitas biologis mereka. Otak mencatat bahwa kekerasan membawa status sosial dan pengakuan, memperkuat siklus adiktif ini. Setiap kali pelaku melakukan bullying, dopamin dilepaskan, neurotransmitter yang memicu rasa puas dan bahagia. Dengan setiap serangan, otak mereka kecanduan rasa kuasa dan euforia, membuat mereka ingin mengulang perilaku tersebut lagi dan lagi. Pelaku bullying menunjukkan kadar kortisol yang lebih rendah dari normal, berarti mereka tidak merasa cemas setelah melakukan kesalahan. Dengan testosteron tinggi dan kortisol rendah, agresi menjadi respons instingtif, bukan keputusan rasional. Biasanya, manusia memilih antara melawan atau melarikan diri saat menghadapi ancaman. Namun, otak pelaku bullying terprogram untuk langsung menyerang, meski tidak ada bahaya nyata, sementara korban hidup dalam ketakutan kronis. Amigdala, pusat emosi negatif, membesar akibat paparan kekerasan berulang, membuat mereka lebih cepat marah. Hipokampus, yang membantu belajar dan memahami perasaan orang lain, mengecil, memperburuk kemampuan sosial dan empati. Tanpa perubahan, jalur agresi menjadi pilihan bawaan otak saat menghadapi stres seumur hidup. Hal ini memicu kesulitan membangun hubungan sehat, ketidakmampuan mengatur emosi, bahkan berpotensi terlibat dalam kekerasan dewasa. Kabar baiknya, neuroplastisitas tidak berhenti di masa muda. Dengan usaha dan lingkungan yang mendukung, otak bisa berubah. Terapi kognitif, pelatihan empati, dan pengalaman sosial positif mampu membuka jalur baru, memperkuat rem kontrol diri. Namun tidak semua mau atau mampu berubah. Jika agresi memberi keuntungan sosial atau kekuasaan, motivasi untuk berubah hilang. Tanpa keinginan pribadi dan tekanan lingkungan, pola kekerasan ini mengeras, membentuk identitas hingga akhir hayat. Masa kanak-kanak adalah momen emas untuk membentuk otak menjadi lebih baik. Intervensi dini, pelatihan resolusi damai,
dan mengajarkan empati dapat mengubah jalur otak dari kekerasan menuju kasih sayang. Kita bisa membentuk generasi masa depan yang menggunakan empati sebagai kekuatan, bukan kekerasan. Dengan memahami bagaimana otak terbentuk oleh pengalaman, kita dapat menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan lebih manusiawi. Perhatikan dunia di sekitar Anda. Tawa atas ejekan, sorakan untuk agresi, atau pembiaran kecil adalah awal terbentuknya jalur kekerasan dalam otak. Sadari, intervensi, dan ubahlah sebelum semuanya terlambat. Bagikan video ini, bangunkan kesadaran dunia bahwa bullying adalah masalah biologis, bukan sekadar perilaku buruk. Setiap orang yang sadar adalah satu langkah menuju masa depan yang lebih berempati dan penuh kasih.